yang disebut SHU tadi itu nanti pembagiannya untuk anggota. Nah, jadi kan yang sekarang ini ada yang masih calon anggota, ke depan ini jadi anggota penuh semua. Nah, ini tugas kami untuk bagaimana mencatat, membuat persyaratan, belangko segala macam supaya nanti punya hak yang sama di tahun-tahun berikutnya. Jadi 2000 orang tadi, 1000 yang nyimpan, 1500 yang pembiayaan, kalau itu benar-benar menjadi anggota dan merasa memiliki anggota, maka BNT ini misalnya saya ada huru hara apapun tidak akan goyah karena anggotanya itu setia. Sudah enak menang nyimpan duit liane nang BNT, tidak enak pinjam duit liane nang BNT. Maka di sini adalah pembinaan anggota, terbinanya seluruh anggota BNT, pembinaan anggota BNT secara aktif. Nah, disesuaikan dengan peraturan menteri. Jadi jujur aja sampai saat ini hanya nyimpan, hanya pembiayaan yang disebut anggota adalah yang sudah membayar simpanan pokok, simpanan khusus dan modal. Dan nanti ke depan tahun ini akan kita validasi satu persatu supaya benar-benar menjadi anggota BNT, termasuk tadi yang meninggal dunia. Ini juga akan kita usulannya Pak Jadi tadi, ya ahli warisnya siapa. Jadi pernah tabungannya itu 1 miliar Pak, ya kita semua ahli warisnya, tidak boleh ini yang ambil siapa, harus jelas. Saya mengaku-ngaku sebagai anaknya, buktinya apa? Jadi begitu Pak. Jadi 1 miliar lebih tahun 2024 kemarin apa 2023. Ya alhamdulillah semuanya, bahkan di depan notaris uang kita berikan kepada yang berhak itu. Pembinaan pengurus, ya pembinaan pengurus tadi disampaikan Pak Amin. Jadi mengenai kompetensi pengurus, pelatihan pengurus, studi banding pengurus, termasuk juga kesejahteraan. Yang ketiga mengenai rapat-rapat ya biasa, kemudian bidang usaha. Bidang usahanya itu tetap saja pembiayaan, simpanan, kemudian memperbesar modal. Ini semua sudah kita grade bahwa intinya tahun 2025 lebih baik, lebih besar dari tahun 2024. Ada yang kita naikkan targetnya, ada yang tidak kita naikkan. Itu semua berdasarkan situasi kondisi tahun ini. Kalau tahun ini misalnya modal tadi seperti itu, maka tapi ini kita mentarget Pak Ketua, yang modal itu modal. Nah, yang modal ini saya target ini. Nah, itu tidak tercapai ya kan jawabannya ada di anggota. Modal saya mentarget 5,2 miliar, naik 1 miliar. Nah, tercapai pada kan ke anggotanya kalau yang modal. Nah, karena modal kita kan gini, tahun 2023 ini rencananya realisasinya 4,2. Tapi saya berani Pak Ketua targetkan usaha modal ini 5,2. Nah, nanti akan kami satu persatu dari anggota yang 1000 itu kita revitalisasi bagaimana jadi anggota, bagaimana jadi anggota itu, sehingga syarat jadi anggota simpanan pokok, simpanan wajib itu menambah modal itu. Nah, maka aset juga saya patok 49, lebih besar dari sekarang ini, 48,2 miliar. Bismillah tahun 2025 49,2. Nah, nanti tidak tercapai atau tercapai ya saya sampaikan apa sebabnya, jujur saja. Nah, kalau asetnya kita patok naik, pendapatannya naik juga dikit, pengeluarannya naik dikit, SR-nya juga naik. Dan sahabat sepenting hari ini lebih baik dari tahun kemarin, tahun depan lebih baik dari tahun ini. Begitu sedikit buktinya ya BMT Pahlawan dulu 15 juta
dia naik terus jadi gini. Jadi daripada satu atok banyak-banyak tidak tercapai. Saya kira itu jangan lupa ini yang Baitul Tampil, Bapak Ibu sekalian. Baitul Mal masjid ini sebenarnya saya kebut itu supaya hari ini bisa dipakai sholat. Tapi saya tinggal 3 hari kok tidak jadi ya. Tapi sudah terpasang kaca-kaca. Mudah-mudahan nanti hari raya apa intinya Baitul Mal ini adalah kita bergerak bidang sosial dan dakwah. Zakat, infak, sedekahnya dari anggota yang 2000 itu akan kita galakkan. Kalau belum wajib zakat ya infak saja itu kita gunakan lagi. Saya sudah tugaskan pada manajer SIS 8 sekolah yang ada di sekitarnya harus didata anak-anak yang pengen kursus ngaji, sholat di masjid itu Pak. Nah ini sudah ada nih petugasnya kita ini. Yang ahli qiraat tadi ada 2. Di samping yang qiraat itu ada di 1 pinter adan, pinter ngaji, pinter. Nah ini akan kita tugasi untuk kegiatan sosial dakwah kita Pak. Jadi hasil kita yang 2,5% juga itu disisihkan untuk membantu mereka. Inilah kegiatannya Baitul Mal. Bangun masjid, ngaji, santunan, beasiswa yatim piatu, kemudian mempelajari kaum mualaf yang Islamnya ya Islam saya orang bisa ngaji, orang bisa sholat. Nah ini akan kita sasarannya anak sekolah dulu, syukur-syukur nanti merambah ke yang lebih dewasa lagi. Saya kira itu Pak program kerja tahun 2025 intinya yaitu tadi meningkat lebih baik dari